Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dini Nur Fadila. Saya Siti Jahra. Saya Septiani Balika. Saya Emil Biansyah. Saya Sultan Sahril. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video yaitu tentang Sulawesi Makassar. Selamat menonton. Makassar merupakan kota yang sejak tahun 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang, yaitu merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia. Kota ini terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Makassar memiliki wilayah seluas 175,77 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa. Sebagian besar penduduk yang mendiami kota ini adalah suku Makassar atau TU Mangkasarak yang paling dominan, dan pendatang dari orang-orang Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, serta Tionghoa. Rumah suku adat Makassar yaitu Bala. Bala adalah nama tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan beserta semua penghuninya, khusus untuk masyarakat Bugis. Bugis Makassar yang memasuki rumah baru, terdapat beberapa rangkaian prosesi yang akan dilakukan diawali dengan penentuan hari yang baik yang dilakukan oleh Panrita Bala. Baju bodo adalah nama baju adat Bugis Makassar untuk kaum wanita. Baju adat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan baju bodo disebut sebagai salah satu pakaian adat tertua di Indonesia. Ciri khas utama baju bodo adalah berbentuk segi empat dan memiliki lengan pendek. Baju ini terbuat dari bahan dari kain kasa yang lembut. Umumnya ukuran baju bodo dibuat longgar atau jauh lebih besar dari ukuran badan pemakainya. Setiap baju bodo memiliki warna yang berbeda-beda. Penggunaan warna ini mengandung arti yang menunjukkan usia atau status sosial seseorang. Baju jas tutu adalah pakaian adat Bugis Makassar yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Baju jas tutu memiliki lengan yang panjang dan bagian leher berkerah. Pada bagian depan dipasangkan kancing yang terbuat dari emas atau perak. Baju jas tutu biasanya dikenakan untuk penghadiran upacara adat istiadat. Selain itu, baju jas tutu juga sering digunakan pada pesta pernikahan hingga acara agama. Makanan tradisional khas Makassar telah ada sejak Kerajaan Goa. Saat itu Kerajaan Goa berpusat di Sombaupu sekitar 1538 Masehi. Wilayah selatan kota Makassar dulunya, soto Makassar merupakan hidangan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa. Saat ada tamu istimewa atau ritual adat, soto Makassar akan menjadi hidangannya. Pada abad 16, hidangan soto Makassar sebagai kuliner khas. Soto Makassar memiliki cita ras tinggi karena soto memiliki bumbu segudang rempah. Sistem bahasa Makassar adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang lazimnya dituturkan oleh penduduk bersuku Makassar di sebagian wilayah Sulawesi Selatan Indonesia. Daerah yang menggunakan bahasa Makassar diantaranya Kabupaten Goa, Sinjai, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Pankajene, dan Kepulauan Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan juga Kota Makassar. Makassar merupakan salah satu daerah yang telah meningkatkan konektivitas hingga misalnya layanan 4G. Dengan kini memiliki pengguna ponsel pintar yang terhubung dengan 4G 9 dari 10 kali. Dilansir dari ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund, diketahui bila Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang bersiap-siap untuk memasuki era Broadband World Access atau BWA. Pulau Langkai yang berjarak 2 jam dengan kapal dari Makassar ditemukan masyarakatnya menggunakan penguat 44F sinyal di ponsel mereka untuk mengakses informasi dari televisi, radio, dan ponsel.
Sistem pencaharian masyarakat suku Makassar yang pertama adalah petani. Karena letaknya yang berada di daerah daratan yang subur, kebanyakan masyarakat Bugis bermata pencahariannya sebagai petani. Faktor ini sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat suku Bugis sehari-harinya dihasilkan oleh lading pertanian, misalnya seperti beras, jagung, dan tembakau. Dan juga mata pencaharian lainnya di suku Makassar adalah nelayan. Selain terletak di daratan yang subur, suku Bugis juga mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyaknya sumber daya yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan di laut. Sistem agama. Sebelum agama Islam masuk ke daerah Sulawesi Makassar, masyarakat Makassar itu sendiri kepercayaannya diantaranya adalah paham animisme dan dinamisme, yaitu bentuk kepercayaan terhadap bermacam-macam roh dan makhluk halus yang menempati alam sekitar tempat tinggal manusia, dan merupakan sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki kekuatan atau daya yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan bagi manusia. Sistem agama. Islamisasi orang Makassar berlangsung secara damai dan dimulai dari lapisan elit ke lapisan massa bawah. Islam sendiri sampai ke Makassar diperkirakan sekitar tahun 1546 sampai 1565, karena pada saat itu Raja Goa, Raja Tonijalo sudah mendirikan masjid. Kita kemudian mengenal kerajaan Goa dan Talo. Inilah sebagai sumber dari penyebaran Islam. Bila raja telah memeluk agama Islam, maka rakyat dipandang juga telah memeluk agama tersebut. Sistem organisasi suku Makassar, suku Bugis merupakan suku yang menganut sistem patron-klien atau sistem kelompok, kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya yang bersifat menyeluruh. Salah satu sistem hierarki yang sangat kaku dan rumit, namun mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Buktinya di mana kita berada tak sulit berjumpa dengan manusia Bugis, mereka terkenal berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan pekerja keras demi kehormatan nama keluarga.